Permainan adalah suatu sistem di mana para pemain terlibat dalam konflik buatan yang ditentukan oleh aturan yang menghasilkan hasil yang dapat diukur. Menurut James Danet Jaja, permainan tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu. Adapun pengertian permainan tradisional anak usia dini, yaitu permainan tradisional adalah bagian dari kehidupan anak tentunya. Makanya sebenarnya tidak itu menjauhkan anak dari bagian dirinya, tentunya bermain itu. Permainan tradisional juga diimplementasikan pada pembelajaran akan melekat dalam benak dan pikirannya. Karena anak usia dini ini adalah usia emas yang akan mampu menyimpan memori yang diperoleh pada waktu masa kecil. Setelah melaksanakan permainan tradisional, terjadinya adanya perubahan yang signifikan dalam dunia bermain anak. Mereka dapat bermain langsung dengan temannya dan juga menghormati temannya ketika bermain dan lain-lainnya. Merasakan ataupun perasaan yang senang muncul dari ekspresi anak itu ditunjukkan anak-anak ketika bermain dengan semangat tanpa mengenal lelah anak-anak itu ya. Mereka budidayakan permainan tradisional untuk anak bangsa tentunya. Permainan tradisional itu merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh segala umur. Selain itu, permainan tradisional juga diciptakan bukan hanya sekedar hiburan, namun memiliki arti ataupun maksud yang lebih. Selain itu, permainan tradisional diciptakan ataupun luas seperti mengajarkan solidaritasnya, kekompakan, dan juga gotong royong dan menghormati serta menjaga silaturahmi antara masyarakat ataupun teman-teman anak usia dini saat bermain tentunya. Seperti yang dijelaskan di atas, permainan tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki Indonesia sebagai bentuk cintanya mereka terhadap kebudayaan yang ada pada negara mereka, yaitu negara Indonesia, dan bisa juga dilakukan untuk anak-anak usia dini sekarang. Adapun pengertian permainan tradisional, permainan modern anak usia dini itu adalah permainan suatu bentuk ataupun kegiatan yang dilakukan untuk memperkembangkan dari permainan tradisional menuju permainan modern. Adalah permainan yang berasal dari industri dan pada umumnya menggunakan teknologi dalam pembuatan serta permainannya. Tentu saja sekarang ini sudah berubah zamannya dari masa dulu ke masa modern, tentunya sudah berubah lagi dalam permainannya. Ada puzzle, sedangkan menggunakan teknologi itu ada sekarang ini berbasis dengan game-game gitu. Adapun macam-macam permainan tradisional anak usia dini yang saya tuliskan, yang saya masukkan di PPT hanya 5 saja. Yang pertama ada banteng, yang kedua ada dam-daman, ini seperti main catur. Yang ketiga ada engklek, yang keempat itu ada ular naga, dan 5 itu ada lompat tali karet. Sedangkan ular naga ini merupakan permainan tradisional sejak zaman dulu yang sangat populer tentunya. Tentu saja di anak usia dini. Permainan ular ini juga bisa untuk membantu perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek, diantaranya ada motorik kasar, ada sosialnya juga di situ yang bisa mencangkup juga. Nah, di situ juga bisa membantu belajar bekerja sama, berinteraksi, bercerita, dan juga mendengarkan orang lain tentunya. Yang kedua itu ada engklek, itu sangat populer juga sampai sekarang, termasuk saya suka memainkan itu. Di sini juga permainan ini
Terkait juga dengan motorik kasar anak dapat melatih keseimbangan saat bermainnya itu ya, ketika menaikinya bisa menekan kelincahan, ketangkasan, kecepatan, kekuatan anak dalam bermain tentunya, meningkatkan koordinasi antara gerak kaki, tangannya, juga melatih kesabaran dan juga bisa meningkatkan sosial emosional pada anak usia dini. Dan ketiga, ada dam-daman itu ya, permainannya sama kayak seperti catur juga. Nah, ini juga bisa untuk melatih anak itu berbagai kemampuan ataupun strategi yang bisa dicapai untuk apa namanya mencapai tujuan dari permainan itu supaya bisa menang gitu. Nah, terus ada permain banteng. Nah, permainan ini nih sangat sekali apa namanya untuk melatih motoriknya dan juga keterampilan sosialnya, dapat melatih keseimbangan saat berlari, meloncat. Melalui permainan ini menciptakan dunia imajinasi anak. Jadi anak itu bisa berimajinasi sesuai yang dia inginkan. Ada juga bermain lompat karet. Nah, ini sering sekali saya mainkan, bukan hanya anak usia dini tentunya, orang tua pun bisa main. Permainan ini sangat asik, sangat seru. Lompat tali ini nih meningkatkan motorik kasar, bisa membongkar celup, bisa membakar kalori tentunya saat loncat-loncat itu. Nah, dan juga bisa apa namanya menjaga berat badan, ideal tentunya keseimbangan kecepatan saat meloncat tali itu. Ya, sekian, terima kasih. Selain macam-macam permainan tradisional anak usia dini, di sini ada juga macam-macam permainan modern anak usia dini. Di antaranya ada puzzle, ada slam, ada Lego, Squishy, dan ada mainan soundbox. Di mana puzzle itu adalah salah satu jenis permainan modern yang begitu cocok digunakan untuk semua usia. Kalau slam sendiri merupakan jenis permainan anak dengan tekstur kenyal, lembut, dan memiliki berbagai macam warna. Biasanya kan ada warna merah, ada warna biru, ada hijau, berteksturnya kenyal, agak kelembekan ya. Selain puzzle dan slam tadi, sepatu roda menjadi salah satu jenis permainan anak zaman now atau zaman sekarang. Bisa dibilang keberadaan sepatu roda akan menjadikan anak bermain sambil berolahraga. Selain sepatu roda, ada Lego juga. Tak hanya dalam bentuk balok saja, tetapi juga ada bentuk lain yang bisa dirangkai oleh para anak menjadi suatu benda atau tertentu. Bisa menjadi bentuk seperti rumah, mobil-mobilan, tembak-tembakan, mungkin itu. Selain itu ada Squishy. Squishy itu fungsinya utama dari Squishy untuk menghilangkan stres. Memiliki keragaman bentuk, tekstur halus dan lembut. Squishy cocok banget digunakan untuk anak dengan usia di atas 3 tahun. Ini cuma 5 ya Bu ya, kami tuliskan contohnya. Yang kelima itu mainan soundbox akan memiliki isi cerita maupun informasi tertentu yang ternyata dilengkapi dengan fitur suara serta ritme tentang dunia hewan maupun tumbuhan. Adapun manfaat dari permainan ini, permainan tradisional untuk anak usia dini ini tentunya membangun keterampilan sosial. Anak belajar bersosialisasi dengan sebaya ataupun bisa dengan orang lain dan guru-gurunya atau orang tuanya. Belajar tentang aturan, baik itu aturan dalam bermain ataupun bisa juga diterapkan untuk di rumah atau di sekolah tentunya. Dan membangun keterampilan sosial dan juga bisa mengembangkan nilai-nilai karakter dalam permainan itu. Anak juga bisa belajar nilai-nilai seperti bekerja sama, ketekunan, persaudaraan, tanggung jawab, kedisiplinan,
kemandirian, kejujuran, dan kehormatan untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Anak melatih keterampilan motorik kasar dan halusnya dalam permainan tradisional, mengembangkan kemampuan interaksi dan komunikasi. Anak belajar menyampaikan ide, idenya saat bermain seperti apa, strateginya, ataupun aturan dalam bermain, bernegosiasi sesama temannya, dan juga sesama lawan, dan bisa mengungkapkan emosi secara tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir strategis dan kreatifnya. Biasanya itu anak ketika bermain sosial emosionalnya itu meningkat, ya, tentunya itu meningkat. Kadang-kadang anaknya yang biasa saja, tapi ketika bermain saat temannya itu melanggar aturan, maka dia akan, ya begitulah. Dan juga bisa anak belajar mengelola emosi seperti tidak marah dan iri ketika kalah, memberi penghargaan kepada teman yang menang, bisa memberikan jajan kah atau gimana, bisa memberi support lagi, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang curang untuk menang. Dan juga bisa mengembangkan kemampuan tanggung jawab anak dalam belajar bertanggung jawab seperti merapikan barang-barangnya saat bermain. Setelah selesai mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun dengan teman-temannya yang baru ataupun temannya sama-sama lawan gitu. Adapun manfaat permainan modern untuk anak usia dini tidak menimbulkan perselisihan antara anak-anak, yaitu permainan modern ini membuat anak dapat menghindari perkelahian karena tidak terjadi adu fisik. Kalau misalkan sehabis sang anak main bola dengan teman lain biasanya terjadi perkelahian, tetapi dengan permainan modern tidak. Menggunakan permainan modern membuat mereka dapat mengurangi kontak fisik yang dikhawatirkan berujung pada perkelahian dapat diminimalisirkan untuk tidak terjadi. Membuat anak menjadi kreatif dan meningkatkan keterampilan, yaitu anak-anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, efektif, bahasa, sosial, melatih standar moral. Anak dapat dijadikan sebagai relaksasi bagi diri anak, memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal baru, dan dapat melatih atau dorongan berkomunikasi sebagai penyaluran energi emosional yang terpendam. Kesimpulan, dunia kehidupan anak adalah bermain, maka tidak bisa dijauhkan anak dari bagiannya. Permainan diimplementasikan pada pembelajaran akan melekat dalam benak dan pikirannya. Karena anak usia dini adalah usia emas yang mampu menyimpan memorinya yang diperoleh pada waktu kecil. Salah satunya dengan melakukan permainan tradisional dan modern. Aspek perkembangan kognitif, kreativitas, berkomunikasi, solidaritas, kekompakan, percaya dirinya, afektif, dan psikomotorik akan tumbuh dengan baik. Selain itu, permainan tradisional dan modern sangat tepat sebagai penanaman nilai-nilai karakter. Nilai karakter yang dapat dikembangkan pada permainan tradisional dan modern yaitu cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang menanggapi? Kelompok berapa tadi ya?
3, 4, 5, 6. Silakan. Perwakilannya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini ya? Bu Imis ini siapa? Miss Nun, Bu. Oh, Miss Nun. Nggih. Pertanyaannya, bagaimana peran orang tua dan pendidik dalam memperkenalkan permainan tradisional dan modern kepada anak usia dini? Bagaimana cara memperkenalkannya? Contohnya bagaimana? Nggih, itu aja, Bu. Terima kasih. Memperkenalkan permainan tradisional dan modern ya. Nggih, Bun. Ada lagi? Kelompok berapa Bu Miss Nun? Saya kelompok 3, Bun. Silakan yang lain. Ada lagi? Saya Bun, Ya, silakan Bu Tias. Kelompok berapa? wabarakatuh. Saya kelompok berapa ya? Kalau saya kelompok 6 deh Bun. Berapa? Kelompok 6. 6. Ya, silakan. Saya buka layarnya ya Bun ya. Saya coba nih, soalnya saya di dalam hutan. Jadi begini Bunda, tadi di situ saya mendengar ada squishy ya. Squishy itu. Squishy, ya. Heeh. Nah, jadi ada saya ajarkan kepada anak-anak yang belum bisa menulis. Itu juga kan merangsang daripada saraf-saraf motorik tangan. Nah, yang akan saya pertanyakan ini, apakah squishy ini juga menjadi apa ya? Menjadi salah satu metode dalam dalam pembelajaran untuk anak-anak itu masuk kategori apa tidak? Bisa diulang Bu, Eh, putus-putus. Masih putus-putus Bun? Iya. Halo. Tadi saya menyimak ada squishy. Terus ada ular tangga. Squishy ini yang saya tertarik, yang saya pernah membaca dan saya pelajarkan kepada anak-anak yang bisa tangan si anak yang belum bisa menulis. Apakah itu termasuk juga squishy itu di dalam kategori termasuk permainan? Kalau Masuk di dalam dalam kurikulum permainan ya. seandainya itu squishy masuk di dalam kategori permainan, berarti itu salah satu metode kan? Salah satu metode dalam dalam merangsang saraf motorik anak tadi. Nah, Bisa kebetulan dipahami? saya Ya silakan. kebetulan saya pintar juga bikin squishy Bunda. Nah, kalau masuk dalam metode pembelajaran, mungkin bisa jadi mungkin nanti bisa akan saya gimana menurut Bunda? Ya, bisa dipahami? Kelompok 1? Dalam tas ya Allah, dalam tas salah liatin dalam tas. Bisa dipahami nggak? Pertanyaan dari Bu Tias, kelompok 1? Bisa Bu. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum dijawab? Itu aja Bun. Saya mempertanyakan tentang squishy tadi, permainan squishy karena ini unik. Iya. Itu aja Bun ya. Terima kasih banyak Bun. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Tias. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, sambil ya. Silahkan kalau mau dijawab dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya menyanggah dari pertanyaan yang pertama, cara memperkenalkan permainan tradisional dan modern itu perannya untuk menyampaikan dari guru ke orang tua. Tentunya permainan tradisional dan modern ini ada manfaat berbeda dengan permainan yang lainnya dan juga memiliki sifat negatif dan juga positifnya. Misalnya, anak ini di rumah tidak bisa sama sekali didorong untuk bermain ataupun melakukan ataupun mengambil yang barang dia suka. Kadang-kadang anak itu kalau dia capek ataupun malas, anak itu tipe-tipenya malas kan Bun? Nah, biasanya dia suka menyuruh orang tuanya, ibunya tertentunya untuk mengambilkan barang. Tapi ke dalam bermain, nah anak itu berinteraksinya itu sangat cepat sekali. Nah dari situ, dari permainan itu bisa sebagai rangsangan untuk mendorong anak itu lebih bahasanya itu geraknya itu. Kan di rumah itu nggak terlalu gerak, suka menyuruh orang tuanya, tapi bermain itu walaupun tanpa disuruh, karena ada aturan kah, ada apa itu dia spontan untuk bergerak ataupun apa. Ada lagi tambahan? Tambahnya ada Bun sedikit. Tadi kan katanya cara memperkenalkan permainan tradisional dan modern kepada anak usia dini. Selain itu kita bisa membawa anak, misalnya kan kalau di desanya tempat di sini ada Pangkalan Lada, Sungai Rangit, ada seperti jaranan atau menari daerah seperti itu. Dengan mudah kan anak secara langsung melihat kalau itu termasuk dalam memperkenalkan secara tidak langsung kepada si anak itu. Tidak cuma hanya mendengar ceritanya, tapi kan anak langsung melihat yang secara konkretnya lah. Mungkin hanya itu Bunda. Terima kasih. Ya, gimana Bu Misnon? Bu Misnon? Bisa dipahami nggak? Iya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan teruskan pertanyaan Bu Tias tentang puisi. Apa tadi ya? Yang bisa saya tangkap ya dari pertanyaan Bu Tias, apakah bisa menjadi salah satu metode dalam pembelajaran? Silakan. Itu yang saya tangkap ya, tapi kalau misalnya Bu Yati sama Bu Nanda bisa menangkap lebih ini lagi tentang punya Bu Tias, silakan. Izin menjawab Bu, izin menyampaikan. Ya. Mungkin metode untuk anak usia dini, jari-jarinya ya kata Ibu Tias tadi itu. Nah, biasanya kan anak itu kalau megang yang benda yang kenyal ataupun hewan kayak seperti lintah atau apa itu kan dia geli itu. Kemungkinan besar menggunakan squishy ini kan bentuknya kan macam-macam lah bentuknya, kan ada itu bentuk es krim, wadai atau kue atau segala macam. Mungkin dari metode ini nih bisa memperkenalkan, oh dari squishy ini itu loh makanan enak, ada ini dan juga di situ
bisa dipegang ataupun apa, seiringnya waktu itu anak jari-jarinya itu secara tidak langsung walaupun anak itu takut kalau megang yang geli-geli, tapi bisalah sedikit-sedikit untuk merangsang jari-jarinya itu supaya melatih motorik halusnya jari-jarinya itu. Nah, mungkin gitu metodenya. Kurang paham juga. Ada tambahan? Bu Yati? Kalau dari tanggapan saya tadi, beliau mengatakan skripsi itu masuk atau tidaknya dalam mempelajari ke anak usia dini. Pendengaran saya seperti itu tadi, Bun. Jadi kalau menurut saya masuk aja. Karena di sini kan skripsi itu bisa digunakan untuk meningkatkan sistem motorik pada diri anak dan membangkitkan kreativitas dan imajinasi milik anak itu tersendiri. Nah, gimana Mungkin Bu hanya Tias? itu saja. Makasih. Bu Tias? Gimana? Keluar itu, Bu. Keluar ya? Jangan Iya. lihat nanti. Bu Tias, gimana? Ada tanggapan lagi? Atau sudah cukup jelas? Putus-putus ya. Menyambung Bu Tias itu. Nggak apa-apa deh Bundi ya. Ya nanti kalau ini. Ada lagi yang lain sebelum kita ganti kelompok 2? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain yang punya kelebihan atas penjelasan skripsi tadi. Mungkin ada yang ingin menambahkan yang lain, kelompok lain. Ya, ada lagi yang lain. Kalau itu tadi kan menurut saya sendiri. Ada lagi? Karena kita memang Kalau tidak ada enggak? Habis ya? Ada 2 penanya. Oh iya Pak Gusti, silakan. Pertanyaan Pak Gusti. Sebentar. Ya bisa. Izin bertanya. Silakan Pak Gusti, kalau misalnya ini bisa diketik pertanyaannya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, pertanyaan dari Pak Gusti, bisa disebutkan contoh permainan tradisional yang dapat ditransformasikan atau diubah menjadi permainan modern tanpa menghilangkan nilai edukatifnya? Bisa dipahami ya? Pak Gusti minta contoh permainan tradisional yang bisa dimodif ya, ditransformasikan atau dirubah menjadi permainan modern tanpa menghilangkan nilai edukatifnya. Silahkan kalau mau langsung dijawab. Yang pertama itu Bu, kalau permainan tradisional, catur itu termasuk permainan tradisional ya tentunya ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, dari tadi itu ada namanya permainan dam-daman itu sama seperti catur juga, cara permainannya juga tidak menghilangkan rasa ataupun dari modern dari dulu ke modern. Dan tentu ada itu permainan tradisional eglek yang dari kayu itu yang kita naik di situ. Sekarang ini kan sudah ada permainan yang namanya sepatu roda, hampir sama permainan eglek.
bedanya itu kalau yang egg itu kan pakai kayu, tapi posisinya sama supaya jalan untuk menahan keseimbangan berat badan juga dan konsentrasi. Nah, sama dengan itu kursi roda, permainan sepatu roda, Bu. Kan dia nggak pakai kayu, cuman pakai sepatu itu, cuman diikat itu kan. Terus ada rodanya, nanti kan kita jalan sambil apa namanya menyeimbangi berat badan kita. Nah, gitu aja sih Bu, atau Ibu Yati nanti menambahkan. Ada Bu Yati? Enggak, Bu. Cuman Ya. itu aja. Iya. Cukup ya, Pak Gusti. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Ingat waktu. Kita cukupkan ya untuk kelompok 1 tentang permainan tradisional dan modern untuk anak usia dini. Terima kasih untuk kelompok 1. Sama-sama Ibu. Untuk presentasinya. Kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Kelompok 2 tentang lingkungan bermain dan strategi menciptakan lingkungan bermain untuk anak usia dini. Bu Wahyuniati dan Bu Nur Hayati, silakan. Gimana Bu? Terlihat Bu? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami dari kelompok 2, yaitu saya bernama Wahyuniati dan Ibu Nur Hayati. Saya akan memberikan topik tentang lingkungan bermain dan strategi menciptakan lingkungan bermain untuk anak usia dini. Ibu Nur Hayati sudah siap? Iya. Mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi kepada Ibu Nur Hayati. Dipersilakan. Terima kasih sudah menghormati. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Iya, soalnya di sini hujan, takutnya sinyalnya putus-putus. Nah, di sini kita mulai ya. Kami akan menjelaskan tentang lingkungan bermain dan strategi menciptakan lingkungan bermain untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu latar belakang. Bermain merupakan bagi perkembangan fisik, sosial, emosi, anak adalah dasar. Dengan bermain anak dapat mengenal interaksi serta emosi imajinasi dengan baik. Pada dasarnya anak-anak gemar bermain, gerak, bernyanyi dan menari, baik dilakukan berkelompok. Adalah kegiatan untuk bersenang-senang yang terjadi secara alamiah. Anak tidak terpaksa untuk bermain, tetapi mereka akan memperoleh kesenangan, kenikmatan, informasi, pengetahuan, imajinasi, dan motivasi berprestasi. Semua memiliki fungsi yang sangat luas, seperti untuk anak, untuk guru, orang tua. Fungsi lainnya selanjutnya manfaat lingkungan main bagi anak dini. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan. Aktivitas fisik memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Di sini biasanya anak bermain beraktivitas fisik itu dapat meningkatkan kesehatan dan itu mencegah seperti risiko
obesitas. Karena anak-anak biasanya bermain itu berlari, melompat, kejar-kejaran, biasanya itu kegiatan bermain seperti itu seperti olahraga. Jadi bisa meningkatkan kesehatan. Manfaat yang kedua yaitu untuk pengembangan hubungan, belajar berinteraksi, berbagi dan membangun hubungan dengan teman sebayanya. Jika anak sering bermain bersama teman, biasanya mereka saling ngobrol, bertanya, atau berbagi mainan atau makanan yang dapat. Kemudian selanjutnya di sini ada syarat lingkungan bermain. Yang syarat yang pertama yaitu aman. Jadi tempat anak bermain yaitu memang kita harus pastikan tempatnya aman, bebas dari bahaya fisik. Selanjutnya dukung perkembangan yaitu menstimulasi keterampilan motorik, kognitif dan sosial. Kemudian syarat selanjutnya yaitu variatif, menyediakan berbagai jenis gerakan. Kemudian fasilitas yaitu mudah dijangkau oleh semua anak. Selanjutnya ada lingkungan dan alat bermain indoor. Indoor ini di dalam ruangan ya Bun. Jadi di sini ada itu untuk gerak dan bermain. Alat bermainnya itu seperti mainan edukatif, puzzle atau balok. Kemudian pengaturan itu zona bermain yang terpisah untuk berbagai aktivitas. Kemudian keamanannya yaitu penggunaan material yang aman dan tidak berbahaya. Oke, selanjutnya Bunda Wasinati. Lingkungan alat bermain outdoor. Lingkungan ruang terbuka. Area yang luas dan aman untuk eksplorasi fisik seperti taman, halaman, atau lapangan. Keberagaman elemen alam. Memanfaatkan elemen alami seperti pohon, rumput, pasir, dan air untuk memberikan pengalaman belajar yang kaya. Aksesibilitas, lingkungan harus mudah dijangkau dan aman untuk semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Alat bermain outdoor, alat permainan fisik seperti ayunan dan perosotan, meningkatkan keterampilan motorik kasar dan memberi tantangan fisik. Tangga panjat dan dinding pendakian, mengembangkan kekuatan otot dan koordinasi. Strategi menciptakan lingkungan bermain, ajak orang tua untuk berkontribusi dalam pengembangan lingkungan bermain melalui ide dan sumber daya. Kerjasama dengan lembaga, bekerjasama dengan sekolah, taman, dan organisasi lokal untuk menciptakan ruang bermain yang aman dan menarik. Ruang yang dapat diubah, rancang area bermain yang dapat disesuaikan untuk berbagai aktivitas dan usia anak. Penggunaan elemen daur ulang, manfaatkan bahan daur ulang untuk menciptakan alat bermain yang kreatif dan ramah lingkungan. Variasi alat permainan, sediakan berbagai alat bermain yang mendukung perkembangan motorik, sosial, dan kognitif. Jadi kesimpulannya, menciptakan lingkungan bermain yang optimal bagi anak usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif mereka. Melalui lingkungan yang aman, variatif, dan inspiratif, anak-anak dapat mengeksplorasi, berinteraksi, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Strategi seperti melibatkan komunitas, mendesain ruang yang fleksibel, serta menyediakan beragam alat dan aktivitas sangat krusial dalam menciptakan pengalaman bermain yang mendidik dan menarik. Dengan pengawasan yang tepat dan penilaian risiko yang berkala, kita dapat memastikan bahwa anak-anak dapat bermain dengan aman dan meraih manfaat maksimal dari pengalaman bermain mereka. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya?
Kelompok 3, 4, 5, 6. Yang dibahas kelompok 2 adalah lingkungan bermain dan strategi menciptakan lingkungan bermain untuk anak usia dini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tadi sudah dijelaskan tentang apa ya, dalam kalahnya ada manfaat lingkungan bermain, manfaat bermain, syarat lingkungan bermain, kemudian ada lingkungan bermain indoor dan outdoor, kemudian ada strategi menciptakan lingkungan bermain. Ada yang bertanya berarti sudah paham, Bun. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada berarti, Bun. Udah paham semua? Bunda aja yang nambahi aja, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa menanggapi ya. Ya. Pemberi saran atau apa, silahkan. Ayo, kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. Agusti tadi kelompok berapa ya? Agusti kelompok 5. Ya, kelompok 4 belum. Hadir enggak? Enggak ada ya kelompok 4 ya? Bu Saprianti sama Bu Lulu. Ayo, ada pertanyaan enggak? Mungkin tambahan dari saya, Bun, boleh? Siapa? Ibu siapa? Wahyuniati. Oh iya, silakan Bu Wahyuniati. Kalau menurut saya dari pemaparan kami sebagai moderator, saya mungkin kurang ini ya, Bun, menyampaikannya. Jadi untuk teman-teman yang lain nanti bisa lebih lengkap lagi saat menyampaikannya. Mungkin itu aja, Bun. Sama aja kita sama-sama belajar, nggak apa-apa. Tidak ada ya? Berarti sudah jelas, Bun, buat PPT kami. Nggak ada yang mau bertanya, misalnya gimana sih lingkungan bermain untuk anak misalnya? Atau strateginya? Ayo, nggak ada. Ya Bun, saya mau bertanya. Ayo, Husnun, silakan. Nggih. Apa saja sih contoh desain lingkungan bermain outdoor yang dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini? Apa tadi Bu Miston? Mohon maaf. Nggih. Bisa diulang? Saya salah. Nggih. Apa saja sih contoh desain lingkungan bermain outdoor yang dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini? Lingkungan outdoor yang menyenangkan, Bun. Terima kasih Bu Miston. Okay. Bisa langsung dijawab?
Silahkan. Iya, Bun. Berikut kalau contoh permainan outdoor yang menyenangkan, peta umpet, permainan klasik yang melatih keterampilan bersembunyi dan mencari, lari estafet, membagi anak-anak menjadi beberapa tim untuk berlari dan menyerahkan tongkat, meningkatkan kerjasama dan keterampilan motorik, bola kasti, permainan tim yang melibatkan melempar dan menangkap bola, serta berlari yang baik untuk fisik dan interaksi sosial. Mungkin itu Bu, jawaban saya, atau Bu Nur Hayati ada tambahan? Ada lagi tambahan? Maaf Bun, maksud saya tadi desain lingkungan untuk bermain outdoor itu yang menyenangkan. Desainnya seperti apa? Iya. Mungkin bisa menggunakan sendiri. Kalau menurut saya bisa itu untuk desain Putus-putus Bu. Saya putus-putus Bu Nur Hayati. Ya, di sini hujan Bun Pak. Bisa di ini? Nggak kedengeran? Iya. Suaranya masih kurang jelas. Ya silakan coba. Gimana? Kedengeran nggak Bang Bu Misnon? Soalnya hujan. Nggih, putus-putus Bun di sini. Suaranya Bunda Nur. Iya. Itu yang ngomong. Jangan. Gimana? Tulis atau gimana? Ya silakan kalau mau ditulis soalnya iya kendala kita. Ya, tiga Bisa ditulis di itu di chat. Kita tunggu sebentar ya. Gimana? Bu Nur Hayati? Bu Nur Hayati sama Bu Wahyuniati ya? Nggih, Bun, kalau mengenai desainnya tadi bisa berupa ke zona alam. Gimana Bu Misnon? Menggunakan elemen alami, zona air bisa kolam kecil dengan area bermain air dan seluncuran serta tempat bermain pasir. Itu kalau mendesainnya untuk anak-anak agar lebih menyenangkan di outdoor. Area santai dengan bangku dan alas duduk dari bahan alami memberi ruang untuk istirahat dan interaksi sosial. Seperti
kayak kemarin di sekolah kami ada bermain di outdoor, pelepah itu loh Bun, kelapa buat duduk, buat ini, terus sama anak-anak digeret, temannya naik bisa dibuat, itu juga bisa ditarik. Area melukis, dinding atau papan untuk melukis dengan cat ramah lingkungan, serta bahan untuk kerajinan tangan dan bahan alami. Itu bisa digunakan kalau ada papan yang nggak dipakai, bisa untuk main di ruang outdoor. Mungkin itu Bu. Gimana Bu Miss Don? Bisa dipahami nggak? Nggih Bu, bisa Bu. Ya, sudah. Ada lagi? Nah, ini ada jawaban dari Bu Nur Hayati, saya bacakan ya. Contoh bermain di luar dengan cara mengajak anak membuat lingkaran, kemudian diajak bermain berkelompok sesuai jumlah angka. Jadi anak dapat pembelajaran mengenal angka. Dari Bu Hayati, ya Bu Misnon. Nggih Bu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada setengah jam. Kalau tidak, saya tutup ya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Dan peserta yang lain ya, untuk partisipasinya. Saya ambil alih ya, kita bahas dari kelompok 1. Ya. Mohon maaf, saya ada koreksi. Pertama dulu ya. Untuk kelompok 1 tadi Bu siapa tadi ya? Bu Yati ya? Yati Bu sama Siti. Oh, ya. Ini untuk yang lain juga ya. Kemarin juga di awal sudah saya bilang untuk logo kampus itu jangan terlalu besar. Jadi sesuaikan aja. Saya lihat hampir semua ya itu terlalu besar sekali. Nanti untuk kemudian hari ya, ini untuk pembelajaran. Kemudian untuk ini di cover itu di bawah itu biasanya ya kita kan fakultas tarbiyah ya. Tapi tergantung ini sih, tergantung instansi kita ya. Tapi biasanya kalau penulisan setelah ini paling bawah itu ya fakultas, prodi kita PIAUD ya, kemudian kampus kita State Nur Ahadiyah Bangkalan Bun baru tahun. Gitu ya. Biasanya dari yang kecil baru yang besar. Ya. Kemudian saya lihat untuk makalahnya penulisannya nanti untuk diperbaiki ya Bu Yati sama Bu lagi. Ya Bu, gimana Bu? Siti Malinda ya. Aduh mohon maaf. Nanti apa ya? Penulisan rata kiri kanannya. Itu disesuaikan, harus rata kiri kanan. Nah, kemudian rumusan masalah dulu ya baru tujuan. Rumusan masalah apa yang kita bahas. Misalnya kita membahas tentang definisi. Nah, buat di sana apa yang ingin kita bahas. Ya, pertanyaannya. Kemudian tujuannya apa dari rumusan masalah itu. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 5, berarti tujuannya ada 5. Tujuan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya. Ini untuk keseluruhan ya, untuk semua kelompok. Kemudian untuk apa tadi ya? Jarak per halaman juga. Saya lihat terlalu banyak yang kosong di bawah. Kemudian untuk penulisan bab 1 spasi ke bawah ya. Enter ya, enter baru pendahuluan, bab 2 misalnya enter pembahasan, bab 3 enter jangan disambung dan seterusnya. Nah, untuk daftar pustaka ini belajar juga ya, daftar pustaka itu dari garis yang ini Bu, garis depannya itu apa ya, yang titik nolnya itu loh, misalnya nama penulis Taufik Hidayat misalnya ya, Taufik Hidayat koma Taufik kemudian titik tahun, judul buku
itu pakai huruf miring ya, kemudian untuk judul buku huruf miring, kemudian tahun, kota penerbit, kemudian penerbitnya. Kalau misalnya sampai ke bawah berarti itu tab masuk 1 spasi Ibu. Baris kedua ya, kalau punya Ibu kan itu langsung masuk kan 2 yaitu sampai ke 2 ini, dan itu rata. Bisa ini enggak ya? Ada contoh enggak ya? Enggak ada contoh ini saya. Dipisah maksudnya ya Bu ya. Tunggu, Dipisah lagi. saya coba carikan ini ya. Punya siapa ya? Oh, tunggu sebentar, saya cari jurnal. Nah, sebentar, saya buka ini dulu ya. Oke, tunggu. Aduh, kita waktu ya. Saya ngejar waktu. Bisa dilihat? Muncul nggak? Nggak ada Bunda. Penjelasannya Bun. Nggak ada muncul. Ada Bu. Tunggu sebentar. Kenapa nggak muncul? Masih belum? Saya ulang. Gimana ini? Malah punya saya hack. Terlihat nggak? Bisa nggak? Terlihat? Belum juga Bun. Oh, nggak bisa. Nantilah ke depannya ya, saya coba, kita lanjutkan dulu. Nanti saya ini Di grup aja Bu, nanti Bu pikirin. Kemudian untuk kelompok 2 sama cover logonya terlalu besar, kemudian untuk tujuan sesuai dengan rumusan masalah ya, sama aja penulisan itu kalau setiap paragraf tab 1 ya, ngerti nggak tab? Bisa dipahami ya. Nggak bisa membagikan saya, nggak muncul. Kemudian untuk bab 2 penjelasannya mohon maaf ya, kalau untuk saya masih kurang ya, karena di sana tidak ada Ibu menjelaskan tentang lingkungan bermain itu seperti apa dulu, baru ke manfaat dan seterusnya. Kemudian untuk daftar pustaka juga tidak ada buku satupun, karena semua tercantum itu adalah dari link Google ya. Mungkin itu aja ya untuk perbaikan ke depannya. Kita lanjutkan tentang tadi permainan tradisional dan modern. Tadi ada pertanyaan Ibu Miss Nun, bagaimana cara memperkenalkan permainan
modern dan tradisional ya untuk anak usia dini, kemudian ada squishy. Apakah saya bingung dengan tulisan saya sendiri. Pokoknya salah satu metode lah dalam pembelajaran yang saya tangkap. Kemudian contoh permainan tradisional dari Pak Agus. Kalau bagaimana cara kita memperkenalkan, kayaknya hampir setiap ini ya, PAUD atau TK, saya rasa sudah hampir semua memperkenalkan tentang permainan tradisional dan modern kepada anak dalam media pembelajarannya. Ya. Kalau orang tua bisa lah ya di rumah, kalau di sekolahan biasanya dimasukkan dalam media pembelajaran. Apa yang kita bahas, misalnya tema kita hari ini apa, kemudian kita bisa kita masukkan beberapa contoh permainan ya yang bisa kita gunakan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak ya. Jadi ini berhubungan dengan pertanyaan Ibu Tias tadi ya tentang squishy, itu bisa salah satu alternatif untuk media pembelajaran ya yang kita gunakan di sekolah ya. Itu kalau squishy itu memang untuk melatih ini ya tangan ya, koordinasi tangan dengan mata juga ya, motorik anak. Tapi memang harus kita cari yang bahannya memang benar-benar aman untuk anak. Ya, jangan sembarang kita membeli misalnya di luaran sana tapi kita tidak tahu bahannya dari apa ya. Karena squishy ini juga mungkin bisa ya kita bikin sendiri. Banyak kok sekarang tutorial di YouTube ya bagaimana membuat yang squishy ini yang aman untuk anak. Nah, kalau untuk Pak Gusti, contoh permainan tradisional yang bisa kita modifikasi ya jadi modern. Contoh tadi mungkin sudah dijawab Ibu ini ya, Bu Siti ya. Misalnya juga permainan ini, apa namanya sih, engklek ya, yang itu, yang kotak-kotak itu ya. Kalau Ya, dulu kan kita digaris di tanah ya, pakai kayu atau apa di. Sekarang kan bisa kita modif tuh. Kita buat menjadi kotak misalnya, tapi kotaknya itu kita buat misalnya apa ya, di dalamnya itu kita masukkan huruf atau angka. Ya, misalnya di kotak pertama itu ada huruf misalnya ya atau angka, bisa kita masukkan di sana ya untuk melatih anak juga ya, perkembangan literasi anak juga ya kalau kita menggunakan huruf ya. Bagus ya, astagfirullahaladzim, bagus nih. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Nah, kalau tentang lingkungan bermain, Ibu Miss Nun tadi minta desain. Mungkin agak susah ya kalau kita ini kan mendesainkan lewat ini. Tapi jawaban dari Ibu ini sudah bagus ya, Ibu. Tuh kan saya lupa karena nama Ibu dengan ini beda. Yuniati. Karena nama di layar sama nama aslinya itu beda. Lalu saya bingung. Apalagi ya kalau misalnya area-area Kalau menyusun kursi pun membentuk menjadi sebuah permainan seperti delman gitu, apa bisa? apa permainan apa? Permainan apa, Bu? Kurang jelas. Permainan seperti membentuk delman, menyusun kursi itu, Bu. Maksud saya bisa apa tidak? Bisa aja sih, tapi ya sesuaikan dengan keamanan anak juga ya, sesuaikan dengan usia anak. Ya, soalnya kami pernah permainan itu waktu 0 besar yang tahun kemarin itu seperti itu sih. Disusun misalnya di depan itu satu kursi untuk kusirnya, yang di belakang disusun dua-dua, jadi 6 orang misalnya. Jadi
ya seperti mau bermain delman itu. Bisa aja sih. Dan itu rasanya senang juga sih anak-anak karena kami mempunyai juga di depannya itu kan istilahnya seperti membuat kepala kuda-kudaan dari kardus, dikasih pakai tali rapia waktu itu. Apa itu termasuk desain di luar, di outdoor seperti itu, Bun? Apa gimana? Mungkin yang dimaksud Pak Agusti tadi mungkin kalau kita ini ya, masukkan dalam pembelajaran kita. Tapi kalau misalnya ibu memajang dan kita gunakan sebagai contoh, misalnya diperkenalkan kepada anak, bisa aja. Bisa dilihat nggak PowerPoint saya? Bisa, Bu. Permainan tradisional nih. Permainan tradisional adalah permainan yang diwariskan secara temurun-temurun ya, dan dipengaruhi oleh latar budaya tertentu. Nah, setiap daerah itu memiliki khasnya masing-masing ya permainan. Daerah Kalimantan dengan Jawa mungkin permainannya sama, mungkin penyebutannya yang beda ya. Kemudian ada permainan tradisional, bisa berupa permainan ketangkasan, peran, dan manipulatif. Nah, kalau termasuk permainan ketangkasan, contohnya tapak gunung, tap nyamuk, getok leleh, galah asin, dan lain sebagainya. Contoh-contoh ya, mungkin masih banyak lagi ya permainan tradisional. Kemudian kalau masuk manipulatif, ini main congklak, kelereng, bekel, dan lain-lain. Nanti saya bagikan. Kemudian ada manfaatnya di sana ya. Tadi juga sudah ada ya di PowerPoint. Mungkin hampir sama saja. Nah, kalau permainan modern, nah ini sudah banyak ya permainan-permainan modern di lingkungan kita, lingkungan anak. Bahkan permainan tradisional sudah tergantikan dengan permainan modern. Makanya kita perlu juga ya memperkenalkan kembali ya permainan tradisional kepada anak dengan cara kita bisa memodifikasi tapi tetap menarik dan tidak tidak menghilangkan nilainya ya. Nah, permainan sudah dibahas ya. Nah, tentang lingkungan tadi ya. Ini lingkungan. Nah, lingkungan bermain yang terpenting adalah aman ya bagi anak. Jauh dari jangkauan anak-anak seperti sumber listrik ya yang bisa membahayakan anak, kayak seperti kemudian tepi, sudut meja ya, dan lain-lain. Nah, ada permainan indoor dan outdoor. Nanti bisa di ini. Nah, ini berdasarkan area ya, ada sentra kesenian ya, bisa diisi dengan bahan-bahan yang memungkinkan anak melakukan percobaan. Ini indoor ya, kemudian sentra perpustakaan, sentra bermain, logo dan lain-lain, agama. Nah, ini di luar kelas atau outdoor, ada area memanjat. Ini bisa digunakan segala tingkat ya. Kemudian bermain pasir. Nah, ini bisa digunakan bermain pasir atau air ya. Bisa kita masukkan di dalam sana berbagai macam alat permainan ya, seperti mobil-mobilan, binatang dan lain sebagainya yang bisa menarik perhatian anak. Jadi kalau misalnya bermain pasir ataupun air, tidak hanya pasirnya saja atau airnya saja ya, tapi bagaimana kita bisa menarik perhatian anak ya dengan bermain pasir misalnya pada sudut ya sedikitlah dari halaman, misalnya kita buat dalam ukuran yang tertentu ya. Tapi hati-hati juga ya kalau bermain pasir ini, takutnya ada kotoran yang masuk ya, kita harus diperhatikan, kecuali memang ditutup ya. Jadi ketika kita mau menggunakan baru itu dibuka untuk anak ya, bisa kita masukkan berbagai macam permainan yang memang
permainan yang bisa merangsang perkembangan anak. Ingat ya, alat permainan itu harus sesuai dengan usia anak. Ada melempar, menangkap, olahraga, jasmani. Nanti saya bagikan. Seperti biasa ya. Di mana namanya? Ya Allah. DGC ya. Ya Allah, saya hari ini nanti di-download ya apa yang saya ini, kalau misalnya tidak bisa mendownload di Classroom ya, bisa minta di ini, nanti saya kirim di grup ya, kali aja tidak ini, karena biasanya UTS dan UAS itu saya tidak jauh dari materi saya, jadi harus di ini. Iya Bun, mending di WA aja Bun, di grup WA aja nge-share-nya. Biar enak kami downloadnya Bun. Maaf Bun. Tapi nanti biar tetap saya masukkan biar nggak hilang ya di ini. Mungkin itu ya sedikit ini tentang permainan. Mungkin juga sudah apa namanya, paham juga ya ibu-ibu tentang permainan anak, karena hampir semua ya sudah apa namanya, mengajar ya, jadi tahu permainan-permainan yang memang sesuai dengan usia anak. Kemudian bagaimana mendesain lingkungan bermain untuk anak ya, sebisa mungkin yang aman, nyaman untuk anak, kemudian bisa menarik perhatian anak ya. Bisa juga misalnya kalau mungkin kalau di dalam ruangan agak mudah ya daripada di luar, karena kita bisa misalnya area yang tenang, misalnya perpustakaan kan, misalnya di sudut ini, kemudian di ada penyusunan buku-buku ya, buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Kemudian apa lagi ya? Ada area apa tuh? Nah, sentra perpustakaan, ada bermain drama. Kalau bermain drama bisa kita ini apa namanya, masukkan ya, bisa di lemari ataupun misalnya apa ya itu yang lemari tapi yang pakai sekat-sekat itu apa ya namanya, untuk menaruh peralatan seperti boneka atau apa ya, alat-alat untuk bermain drama, atau misalnya dalam lemari kaca. Kemudian bagaimana ruangannya bisa kita desain ya, dengan berbagai apa ya, berbagai warna misalnya ya. Memang harus kreatif sih, harus sekreatif mungkin kalau misalnya kita mau membuat area-area permainan untuk anak ini, dan disesuaikan dengan luas tempat yang kita gunakan ya. Kita juga tidak bisa memaksakan sebenarnya kalau misalnya sekolahnya memang tidak memungkinkan, misalnya halamannya yang kurang, kan kita tidak bisa juga memaksakan, tapi paling tidak kita bisa menggantinya dengan membawa anak keluar ya, keluar sekolah misalnya, bekerja sama dengan apa ya, bekerja sama dengan misalnya ada apa ya, tempat kayak restoran atau tempat bikin kue misalnya untuk mengajarkan anak ya, atau misalnya kita ke alam, tapi harus
itu tadi keamanan itu yang paling penting. Oke. Ada pertanyaan lain? Iya Bu, kita ketemu lagi kapan itu Bu? Apa setelah UTS Bu? Presentasinya lagi. Setelah UTS Bu, awal bulan ya, bulan depan. Berarti Oh, itu besok tanggal 10 catatan saya. Untuk 3 ya, Nggih. tentang konsep alat permainan edukatif. Nggih. Ya, Istun sama Bu Eva. Nggih. Berarti habis Ada, UTS ya Bu? ya, nanti saya kabari lagi, kayaknya satu kelompok aja. Nanti saya cek ininya. Kelompok 4, ada konsep alat permainan edukatif sama alat permainan edukatif tradisional dan modern dan anak berkebutuhan khusus. Berarti ada 2 ya. Berarti kelompok 3 dan 4. Ya. Kelompok 3 dan 4 di tanggal 30. Tanggal 10 November. Ya. Tunggu ya. Kayaknya absennya belum dibagikan. Oke, ada lagi? Jahratun Nisa. Ini nama ini atau ada ya Jahratun Nisa ya? Ada Bu nama asli kayaknya. Jahratun Nisa masuk kelompok enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Jahratun Nisa bisa dengar? Mana? Jahratun Nisa mana? Bisa dengar suara saya enggak? Jahratun Nisa? Masuk grup enggak? Ada enggak di grup kita? Sekali lagi, Jahratun Nisa, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Kemarin saya sampaikan ya, kalau misalnya tidak tercantum hubungi saya ya, nama-nama yang ini yang tidak tercantum di tugas. Ya, sudah. Mungkin tidak ada lagi ya, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ketemu lagi bulan depan. Minggu depan kita UTS. Soalnya jangan susah-susah ya Bun.
Saya nggak susah kok ngasih soal, paling 5 atau 6. Tapi nggak tahu Tapi jawabannya nanti. belum Saya tidak lebih dari, ya paling banyak 8 kayaknya soal esai, tapi itu pun mata kuliah apa ya biasanya yang banyak itu manajemen atau apa, saya lupa. Insya Allah enggak lah, tergantung Ibu memahami pertanyaannya. Kalau Ibu memahaminya beda, itu akan panjang sekali jawabannya. Jadi hati-hati dalam membaca soal, ya harus baca teliti apa yang saya minta. Kalau misalnya saya minta 2 contoh, udah nggak usah dijelaskan panjang lebar apa definisi ini nggak usah. Makanya harus teliti membaca, ya. Udah ya. Insya Allah nggak susah kok. Tergantung masing-masing ininya aja. Nggih. Memahami apa yang saya minta. Nggih. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga kita selalu sehat ya. Dan bisa Amin. bermanfaat. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan berkah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nih ya di depan situ nah, apa sesat aneh kayak apa jadi tuh ya. Tuh nah orangnya tuh sesat di kok buntu jadinya malah lewat di gang anu tuh. Di gang depan tuh yang sini yang menutup ini loh. Jadi lewat belakang sini kayaknya milih lewat anu. Jar ulun lewat gang alat berat itu kalau pian mau ikuti anu tuh. Mengikuti apa nih? Lewat belakang nih kayaknya. Dia mau alat berat tuh. Jar ulun udah dibilang orang lewat. Nah, ini kahe aja lu lewat gang situ amjar lu. Belok kanan. Ngumpet di jalan itu. Ngumpet di Magugo. Ini ke gangnya.